manusia dapat berhubungan antara satu sama lain. Nah, komunikasi ini tidak bisa dilepas dari kehidupan sehari-hari, baik itu di masyarakat, organisasi, di sekolah, dan lain sebagainya. Karena komunikasi ini merupakan pertukaran informasi yang dilakukan oleh seseorang yang satu dengan seseorang yang lain. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan antara dua orang atau lebih. Dengan banyaknya orang yang berkomunikasi, maka akan semakin banyak pula informasi yang kita dapatkan. Oke. Tips-tips untuk meningkatkan daya tarik dalam berkomunikasi. Kira-kira apa saja sih tips-tipsnya? Nah, teman-teman penasaran kan? Oke, langsung saja. Oke, yang pertama, selalu berkata jujur. Orang yang berkarisma itu merupakan orang yang selalu terbuka dan selalu berkata jujur kepada lawan bicaranya. Dengan berkata jujur, maka seseorang yang mendengarkan perkataan kita itu akan mudah percaya kepada kita. Berbeda dengan halnya ketika seseorang telah berbohong, maka itu akan merusak kepercayaan dari orang tersebut. Saat kita ingin jujur atau ingin mengatakan sesuatu dengan kejujuran, maka kita akan merasakan sangat berat. Maka dari itu kita harus membiasakannya agar itu dapat melatih kejujuran kita. Yang kedua yaitu tunjukkan kerentanan kamu. Nah, setiap orang tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu, kamu tidak perlu malu untuk menunjukkan kelebihan maupun kekurangan kamu. Kerentanan di sini merupakan kekurangan dari diri kita sendiri. Karena setiap orang tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh sebab itu kita tidak perlu merasakan malu atau tidak mau menceritakan kepada orang tentang kekurangan yang kita miliki. Semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, jangan menjadikan kekurangan yang kita miliki itu sebagai beban bagi diri kita. Kita tidak perlu khawatir terhadap kekurangan yang kita miliki. Kita tidak perlu malu untuk memperlihatkan dan menceritakan kepada orang lain tentang kekurangan yang kita miliki. Apabila kita menunjukkan kerentanan atau kekurangan yang kita miliki kepada orang lain, maka orang-orang tersebut akan berpikir bahwa kita merupakan orang yang mudah untuk didekati dan bisa berhubungan lebih baik kepada kita. Karena setiap orang tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita harus merangkul setiap orang yang memiliki kekurangannya dan membagikan kisah-kisah tersebut agar mereka tidak malu untuk menampakkan kekurangannya. Sehingga dengan begitu kita dapat membantu orang-orang berhubungan dengan orang lain. Tips yang ketiga yaitu membuat orang-orang merasa istimewa. Nah, siapa sih yang tidak senang ketika berada di sekitar orang-orang yang membuat dirinya istimewa? Tentu saja semua orang akan merasa senang dengan diperlakukannya dirinya itu dengan sangat istimewa oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, sama halnya dengan berkomunikasi. Orang akan merasa tertarik ketika kita memperlakukan orang tersebut dengan istimewa. Misalnya dengan ketika lawan bicara sedang berbicara, hendaknya kita mendengarkan dengan seksama. Saat berkomunikasi dengan orang lain, terlebih dahulu kita harus memulaikannya dengan senyuman yang tulus. Nanti orang akan merasa nyaman ketika kita memperlihatkan senyuman terlebih dahulu. Kemudian kita harus melakukan kontak mata dengan orang tersebut. Nah, ketika orang tersebut berbicara, kita harus memperhatikannya dengan seksama, dengan memperhatikan kontak matanya. Dengan begitu, orang akan merasa istimewa atau merasa
memang didengarkan ketika ia berbicara. Sehingga nantinya orang tersebut akan bersemangat dalam menceritakan atau dalam menyampaikan informasi yang dia berikan kepada kita. Nah, bukan hanya mendengarkan, kita harus merasa tertarik dengan percakapan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Dengan begitu orang tentu akan merasa dirinya diistimewakan, sehingga mereka nantinya akan lebih bersemangat dalam menyampaikan informasi yang dia berikan kepada kita sendiri. Tips yang keempat atau yang terakhir yaitu sikap kita dalam berkomunikasi. Nah, ada beberapa sikap yang harus kita terapkan ketika kita melakukan komunikasi kepada orang lain. Nah, yang pertama itu sikap ramah. Kita harus ramah kepada lawan bicara kita. Kira-kira sikap ramah itu seperti apa sih? Nah, buat teman-teman, sikap ramah dalam berkomunikasi itu sangat mudah kita lakukan. Seperti ketika lawan bicara kita itu berbicara, kita harus ramah kan tadi. Nah, ramah di sini kita dapat memperlihatkan senyuman kita. Nah, dengan tersenyum tentu nanti orang akan merasa, wah, orang ini tidak sombong karena ia mau senyum kepada saya. Nah, dengan begitu orang akan merasa nyaman ketika berbicara kepada kita. Dalam berkomunikasi yang kedua itu yakin. Pasti teman-teman juga pernah melihat orang ketika berbicara itu dengan sangat yakin. Nah, dengan keyakinan yang mereka ucapkan, maka itu akan menjadi daya tarik bagi pendengar. Yakin itu merupakan salah satu hal yang penting dalam berkomunikasi. Selain itu, dalam menunjukkan sikap yakin dalam berkomunikasi itu sangat penting. Terlebih lagi sangat penting bagi para penjual atau para sales di mana mereka akan menawarkan produk yang mereka miliki. Contohnya, ketika kita bertemu dengan seorang SPG atau seseorang yang sedang menjualkan sebuah produk dan ia menawarkan produk tersebut kepada kita, maka orang yang menjual tersebut akan mengeluarkan komunikasinya dengan baik, sehingga ia akan terus mengucapkan kelebihan dari produk yang mereka miliki. Dia berusaha untuk meyakinkan para kita sebagai calon pembeli agar kita itu memiliki ketertarikan dari produk yang ia jual. Ia akan terus meyakinkan kita terhadap produk-produk yang ia miliki, mulai dari kelebihan yang dimiliki oleh produk tersebut dengan harga yang dijual dan lain sebagainya. Mereka akan terus meyakinkan kita agar kita tertarik dan ketika kita sudah tertarik, maka kita akan membelikan produk yang ia jual. Nah, maka dari itu, sikap yakin dalam berkomunikasi ini sangat penting bagi diri kita. Contoh lain, ketika kita berbicara kepada seseorang yang mungkin ia kurang percaya kepada kita, kita dapat meyakinkan hal yang akan menjadi hal apa yang ingin kita bicarakan kepada pendengar kita dengan yakin, sehingga para pendengar nantinya akan merasa percaya kepada kita tentang apa yang kita sampaikan. Nah, itu saja tips-tips dari saya dalam meningkatkan daya tarik komunikasi, di mana tips yang telah saya sebutkan tadi itu ada 4 tips. Yang pertama itu selalu berkata jujur, memulai dengan kejujuran. Yang kedua, menunjukkan kerentanan kamu atau kekurangan yang kita miliki. Yang ketiga,
buat orang merasa istimewa. Dan yang keempat dan yang terakhir itu bersikap dalam berkomunikasi, seperti sikap ramah, sikap yakin, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.